Dan tempat kotanya itu sebenarnya 1 jam lagi dari Indianapolis, namanya West Lafayette. Nah itu bener-bener tempat college town kita bilang. College town. Tempat sekolah, nggak ada entertainment. Teman-teman harus ke Las Vegas. Oh, Las Vegas. Las Vegas itu harus pergi ke sana. Di sana bener-bener the city that never sleeps ya kita bilang. Ya. Teman-teman mesti ke Yokohama. Ya. Kenapa tuh Mas Rian? Oke, Yokohama itu karena aku demen banget sama Gundam ya. Oh, generasi Gundam nih ya. Generasi Gundam. Nah di situ ada Gundam gede banget ya. Oh iya, robot yang tinggi itu ya. Betul. Oke, selamat pagi, siang, sore, Turin.id. Wah, di sebelah saya ini tamu yang luar biasa. Beliau ini namanya Pak Rian. Pak Rian Gondo Kusumo. Wah, selamat pagi Pak Rian. Pagi. Wah, beliau ini adalah CEO dari, Instagramnya. Instagram itu adalah Rian Gondo. Oke, Rian Gondo, dia itu nanti ada deskripsinya, CEO of 1000. Digital Services and Freelance Marketplace Serial Entrepreneur for 10 years. Ask me anything about product sales, SEO, and paid ads. Gitu ya Mas Rian. Betul. Nah, sebelum kita ngomongin tentang cerita pengalaman Mas Rian jalan-jalan, aku mau tahu dulu nih, 1000 ini apa sih Mas Rian? Oke, 1000 itu sebenarnya satu website di mana teman-teman tuh bisa cari jasa digital. Kayak jasa buat logo, jasa buat website, ya, jasa sosial media, jasa iklan berbayar, Google Ads, Meta Ads gitu ya. Dan kita ada ratusan jasa lainnya. Oke, berarti ini di ranah digital berarti Mas? Ranah digital, betul. Oke, jasa apa saja yang ranah digital itu 1000 ada semua jasanya di sana? Benar. Dan kita itu memang banyak bantu UKM, small businesses gitu ya. Oke. Dan jasa-jasanya kita sampai hari ini udah ada 5.000-an jasa yang berbeda ya. Wow. Dan juga kita udah handle lebih dari 40.000 klien ya. 40.000 klien, berarti emang si 1000 ini untuk memberikan solusi kepada teman-teman kebanyakan UMKM. Betul. Oke. Betul. Jadi kita dulu mulai sekitar 2012 ya. 2012 oke. 2012 dan sambil jalan itu kita terus fine tune kita punya website dan produk gitu ya. Dan kita soon juga bakalan ada mobile app juga akhir bulan ini gitu. Jadi nanti mempermudah juga untuk ke klien-klien kita kalau misal mau request ya, mau chatting sama kita punya, misalnya kalau dia buat jasa logo gitu kan pasti ada orang yang buatin ya, which is freelancernya gitu. Jadi kita coba untuk selama 10 tahun plus ini tuh improving produk flow ya, supaya pengguna kita juga makin nyaman sebagai produk kita. Oke, berarti ini ngebuat salah satu solusi buat teman-teman, apalagi sekarang kan pemerintah atau semua itu sudah mendorong ke arah bisnis. Dan nggak perlu lagi misalnya, aduh saya mau bikin bisnis tapi bingung cara bikin logo, mengatur sosial media. Nah itu semua ada jalan keluarnya atau solusinya dengan 1000. Kurang lebih seperti itu berarti Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Dan kita juga bantu banyak bisnis, nggak cuma pas mereka mulai bisnis ya. Tapi ketika bisnis udah jalan, udah established, mereka mesti mulai cari klien kan ya. Makanya kita banyak bantu sebenarnya belakangan itu buatin jasa-jasa kayak buat landing page, terus jalanin iklan berbayar di Google sama Meta Ads. Itu loh yang lagi benar-benar rame banget sekarang gitu. Dan kalau ada penonton yang pengen gabung menjadi freelancernya, itu bisa juga langsung ke sini berarti? Bisa. Berarti yang punya skill apapun itu tentang digital, bisa langsung daftar aja ke 1000 ini sebagai freelancernya? Betul. Ada tips and trick kan nih buat si para freelancer ini terpilih gitu Mas, dari berbagai macam
teman-teman freelancer lain yang ada di Seribu? Oke, jadi kalau dari segi freelancernya ya biasa atau pekerjanya ya itu mereka pas daftar itu gratis ya, dan mereka setelah daftar dia bisa buat jasa sesuai dengan expertise-nya masing-masing gitu ya, Mas ya. Jadi setelah jasanya dibuat kita ada tim supply ya di kantor itu yang mengkurasi jasa yang di approve sama yang di reject gitu. Tentunya kualitas daripada jasa tersebut, scope-nya seperti apa, durasi pengerjaannya seperti apa, harganya seperti apa, itu mempengaruhi semuanya gitu. Jadi kita juga mau jasa-jasa yang masuk ke dalam website-nya kita itu udah dipikirkan dengan matang, dan kita memang ada guide-nya gimana cara buat jasa yang bagus gitu. Oke, berarti meskipun masih awal juga di dunia freelanceran, di sini pun akan dibimbing gimana cara ngebangun atau ngebuat sebuah proyek ini menjadi lebih baik. Betul. Wah, luar biasa. Nah, berarti ini udah dari tahun 2012 ya Mas Seribu? Benar. Oke, 2012 Seribu ini hadir untuk memberikan pelayanan bagi teman-teman yang membutuhkan jasa freelance, jasa apapun, jasa bikin logo, sosmed, dan ads. Itu di tahun 2012 sampai sekarang dan akan berlanjut itu. Benar. Luar biasa. Nah, dari kesibukan Mas Rian ini tentu ada jalan-jalannya juga nih Mas Rian ya. Ada. Nah, kita mau tahu nih, pengalaman Mas Rian ini jalan-jalan ke luar negeri itu ke negara mana aja Mas? Saya sempat pergi dulu saya dulu sekolah di Amerika. Oh, Amerika. Itu di tahun? Itu di tahun 2002 sampai 2007. 2002-2007, oke. Betul. Jadi sempat kerja dulu di sana. Jadi 4 tahun kuliah di 2002. Aku tuh kuliahnya di Purdue. Purdue tuh di Indiana. Indiana, oke. Tempatnya dingin banget. Dingin banget, saljuan dan segala. Jadi waktu itu tuh bener-bener kalau misalnya musim-musimnya udah Desember, November itu bisa di bawah 0 derajat deh. 0 derajat itu pada saat kuliah 2002 itu? 2002. Indiana. Negara Indiana. Betul. Oke. Habis itu kuliah 4 tahun. Selama kuliah itu aku banyak road trip jadinya di Amerika. Di Amerika. Iya. Nah, pertama aku pengen kenapa Indiana, Mas? Padahal yang kita tahu, dan Indiana ini justru aku baru pertama kali juga dengar, oh ada negara Indiana. Dan kenapa nyampe ke sana dan apa sih yang dipelajari di sana sehingga Mas Rian ini kayaknya Indiana yang bagus di tempat aku belajar. Nah, itu pertanyaan bagus gitu ya. Jadi waktu itu tuh aku memang dari kecil memang demen ke arah kayak ngulik technical engineering. Dan waktu itu Purdue itu salah satu sekolah yang dimana top engineering school. Oh, betul. Dan tempat kotanya itu sebenarnya 1 jam lagi dari Indianapolis. Namanya West Lafayette. Nah itu bener-bener tempat college town gitu ya bilang. College town. 4 sekolah, nggak ada entertainment. Bener-bener di sana sekolah, olahraga, ya shopping ke Walmart gitu ya. Tapi bener-bener bisa fokus jadi ya oke itu. Oh emang itu kota pelajar, emang tempat belajar aja di sana. Tempat belajar, betul. Dan disitulah pembelajaran yang Mas Rian inginkan tuh ada di kota tersebut, di engineering sana itu. Betul. Betul. Nah, habis itu kurang lebih 4 tahun di sana dan jalan-jalan di sana, keliling Amerika berarti. Keliling. Jadi sempat kayak ke Virginia, Las Vegas, Utah ya. Arizona tuh tempat paling panas ya kalau di Amerika. Ya. Bener. Aku pernah summer school di sana sampai dehidrasi, tapi tempatnya enak banget. Arizona. Oh, nah ini ada beberapa. Pertama aku mau tahu Indianapolis tadi. Betul. Indianapolis itu kalau kita ke sana sebagai turis, cocokkah atau perlukah kita ke sana ke Indiana, dan apa yang kita lihat di Indiana itu seperti apa? Ya, Pi. Sebenarnya Indiana sendiri kotanya itu lebih kota yang rada tua ya, Mas saya. Jadi di sana itu bisa dibilang banyak orang Amerika yang kalau mau retire pensiunan di sana. Jadi aku lebih suggest kalau teman-teman mau traveling ke Amerika, perginya itu jangan ke Indiana, tapi dari sana 2 jam tuh ada kota namanya Chicago. Oke, Chicago. Okay.
Nah, Chicago itu teman-teman harus pergi ke sana. Karena itu kota, kita bilangnya Windy City. Nah, di situ luar biasa banget kotanya. Itu jadi pas aku ke Chicago, biasa ke Chinatown-nya, terus jalan-jalan sepanjang street-nya Chicago gitu. Itu bener-bener kota yang menurut aku tuh fun banget gitu. Banyak hal yang kita bisa lihat di sana ya. Aku udah rada lupa nama-nama tempatnya gitu, tapi overall aku sering banget waktu itu ke Chicago pokoknya. Kalau misalnya mau take a break dan lain-lainnya gitu, jadi benar-benar recommended banget ke sana. Gitu. Jadi kalau pengen jalan-jalan ke Amerika, ke Indiana cukup untuk sekolah aja. Tapi kalau mau jalan-jalan itu 2 jam dari sana baru ke Chicago. Betul. Nah disitulah yang akan lebih banyak entertainment-nya buat teman-teman jalan-jalan. Betul. Oke, dari Chicago ini ada mana lagi yang Mas Rian jalan-jalan nih? Jadi waktu itu saya setelah 4 tahun ya di Indiana, itu aku kerja di LA, Los Angeles. Oke. Nah, LA sendiri kotanya itu sangat enak. Jalannya gede-gede ya, tapi memang kalau traveling itu harus naik mobil. Oh gitu, emang nggak jalan-jalan friendly ya? Nggak jalan-jalan friendly. Tapi tempat-tempatnya mulai dari Torrance ya, dari downtown LA. Nah itu Sunset Boulevard segala tuh enak banget gitu. Jadi teman-teman bisa kayak ke downtown LA, kalau misalnya aku dulu nonton ke NBA ya di Staples Center segala gitu. Dan itu banyak banget pengalamannya di sana. Nah, orang-orangnya di sana friendly banget gitu. Terus sempat juga ke Silicon Valley karena kan aku orang tech juga kan. Nah, itu daerahnya deket-deket San Francisco, LA kayak gitu. Atau juga waktu dulu aku pas di LA itu tinggalnya di South Orange County. Nah itu nama tempatnya Irvine. Nah kalau Irvine itu tempatnya lebih homey. Jadi kalau teman-teman pengen yang kayak, aduh aku pengen take a break lebih yang dimana lebih santai, nah boleh tuh ke Irvine, San Diego gitu. Itu di selatan. Selatannya. Gitu. Betul. Sih, berarti selama 4 tahun itu kuliah di Amerika itu udah muter-muter keliling di kurang lebih di Amerika aja berarti Mas ya? Betul. Nah setelah selesai kuliah itu berarti ada lagi kah perjalanan-jalannya Mas Rian? Jadi abis selesai kuliah kerja, aku cuma kerja setahunan lebih ya di LA, terus mesti balik soalnya di sana Krismon. Mesti balik ke Jakarta. Oh Jakarta, oke. Tapi kalau misalnya ngomong jalan-jalan di US ya masih banyak. Kayak masih banyak. Teman-teman harus ke Las Vegas. Oh, Las Vegas. Las Vegas itu harus pergi ke sana. Di sana benar-benar the city that never sleeps ya kita bilang ya. Di situ teman-teman bisa ngelihat banyak hotel, entertainment ya, mulai dari show dan lain-lain. Itu benar-benar mind blowing banget. Tentu ada kasinonya juga, tapi I don't gamble gitu ya. Lebih banyak traveling. Terus bisa ke daerah Reno juga ya. Di situ bisa snowboarding juga. Kalau demen gitu. Sama ada satu kota lagi yang aku juga suggest itu sebenarnya Seattle. Kalau buat mereka yang suka tech, di situ banyak perusahaan-perusahaan kayak headquarter Starbucks, di sana, di Boeing, betul Seattle, Microsoft gitu. Jadi di situ benar-benar kota yang dimana rata-rata the big brands ya kita bilang. Jadi aku sempat keliling tuh di kotanya. Oh itu pada saat masih kuliah juga? 2006. Betul. Oke, terakhir itu ke sana di 2006. Betul. Nah di Seattle itu berarti itu 1000.com tuh belum lahir? Belum. Oke, tapi dari sanalah terinspirasi, kayaknya pengen bikin bisnis sendiri kali ya? Betul, tapi aku sempat terinspirasi sama satu company di Chicago. Betul. Apa itu Mas? Nama company-nya CrowdSpring ya. Mereka itu handle sampai 100.000 klien worldwide ya. Sama website juga kayak kita gitu. Cuma timnya cuma 15 orang. 15 orang untuk kliennya itu lebih dari luar negeri semua itu. Betul. Betul, 100.000. Jadi dari sana aku kebayang kalau kedepannya aku mau punya bisnis yang bisa scale ya, itu harus web atau mobile app business.
I see. Tapi kalau bisnis konvensional ya Mas Gesa, kita mesti buka toko terus kan ya. Iya. Nah susah untuk expanding gitu. Oke, nah selama ngebangun 1000.com ini, ada lagi gak pergi-pergi perjalanan dalam waktu dekat ke belakang ini? Mas? Ke belakang. Jadi kayak sekarang ini 1000 salah satu kita punya shareholder itu kan dari Jepang kan ya. Namanya Mainavi. Jadi aku beberapa tahun ini sering ke Jepang. Oke. Tapi bisnis trip. Nah, bisnis trip ini belum kebayang. Ke Jepang biasanya orang ke sana ke Mount Fuji lah, atau enggak ke Universal Studio. Nah, kalau bisnis trip ala Mas Rian ini seperti apa ke Jepang? Oke. Jadi biasanya tuh kalau aku ke Jepang ya, kita itu apa namanya kantornya kita punya parent company itu di daerah Kanda. Kanda Tokyo ya. Iya. Nah, daerah Kanda situ itu banyak banget tempat-tempat yang kita bisa izakaya yang didatengin gitu ya. Apa namanya street food lah, sama street shoppingnya di sana gitu. Terus di depannya di daerah Kanda itu adalah istananya Emperor Jepang. Jadi aku beberapa kali ke sana itu pasti apa namanya lari pagi depan sana itu benar-benar sightseeing-nya bagus banget ya. Scenery-nya apalagi pas sakura sebenarnya. Pas sakura. Betul. Nah, dari sana aku juga apa namanya biasa itinerary-nya kalau udah di daerah sana kadang kita ada ke bawah misal ke Ginza ya. Terus ada juga waktu itu selain Ginza itu ada satu spot lagi yang menurut saya aku rada lupa ya daerahnya. Tapi kita muter-muter daerah situ terus jadinya Mas. Dan aku demen banget kayak izakaya hopping ya, atau kayak jalan-jalan di Tokyo Street-nya gitu. Daerah yang tidak benar-benar terlalu rame ya, tapi it feels lively gitu ya. Nah, selain daripada situ, sempat juga ke Yokohama. Betul. Teman-teman mesti ke Yokohama. Ya. Kenapa tuh Mas Rian? Oke, Yokohama itu karena aku demen banget sama Gundam ya. Generasi Gundam nih ya. Generasi Gundam. Nah di situ ada Gundam gede banget ya. Oh iya robot yang tinggi itu ya. Betul. Oke. Oh di sana di Yokohama. Di Yokohama. Oke. Terus dia juga ada di Yokohama tuh ada kayak Wheels Ferry-nya juga, ya kayak biang lala gitu ya istilahnya. Itu kotanya tuh sangat kota apa ya namanya kita bilang artistik ya, artistik gitu ya. Artistik. Dan orang-orangnya di sana tuh friendly banget. Oke. Gitu. Bahkan kalau di Tokyo kan fast pace kan. Iya, fast pace. Fast pace banget gitu. Yokohama lebih slower pace-nya. Oh, berarti kalau misal pada saat ada bisnis trip ke Jepang, itu kurang lebih Mas Rian ini pergi ke Yokohama tadi itu untuk sedikit refreshing dan juga ketemu parent company yang tadi. Betul. Oke, nah kalau misal ke Yokohama, misalnya spesifik lagi itu memang kita harus melihat si Gundam itu aja atau ada lagi yang bisa kita lihat di Yokohama? Cukup banyak ya. Jadi di sana ada Chinatown atau Chinese marketnya lumayan terkenal juga ya. Abis itu selain yang Gundam, dia kalau nggak salah ada daerah kayak akuarium juga, Yokohama Aquarium gitu ya. Yokohama SeaWorld kalau nggak salah, itu aku sempat pergi ke sana juga. Nah itu dan beberapa tempat tuh kayak ada noodle factory-nya juga. Noodle factory. Betul. Itu berarti pecinta noodle itu kalau misalnya ke Yokohama itu surga banget berarti ya, maksudnya wah saya bisa makan noodle sepuasnya gitu. Betul. Jadi kayak noodle factory itu kayak satu apa ya namanya kayak kita masuk ke satu shopping mall itu 5 atau 6 lantai itu mereka jelasin semua tentang mie. 6 lantai untuk menjelaskan sebuah mie aja. Betul. Apa aja tuh Mas? Jadi kayak di lantai 1 dia ada kayak figurin mie gede banget, kita bisa foto ya. Lantai 2-nya itu mulai itu ada history mie-nya. Lantai 3 kita bisa ngambil mie yang kita mau beli. Nah, terus masak sendiri di sana gitu. Lantai 4 diajarin cara buat mie gimana. Jadi bener-bener saya satu gedung gitu. Mie doang gitu. Betul. Dan mie aja itu bisa beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam, tapi banyak kan dia instant noodle yang difokusin, Mas. Oke. Itu kayak noodle museum ya. Noodle museum. Betul.
Oke, dari sejarahnya sampai perkembangan noodle sampai zaman sekarang itu dijelaskan di sana. Betul. Apa bedanya sih Mas noodle di sana di Yokohama itu dengan yang biasa bisa kita konsumsi? Sebenarnya noodle-nya itu udah banyak kayak Nissin ramen dan lain-lainnya udah banyak diekspor keluar sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau di Jepang itu lebih, kalau menurut saya gimana cara mereka masaknya, mereka pakai kondimen apanya, itu lebih banyak localize ke Japanese market sih gitu Mas. Oke, berarti kalau misalnya kita ke Jepang, kurang lebih kalau misalnya mau merasakan mie yang otentik dari Jepang itu ada di Yokohama berarti? Sorry, kalau yang itu kan lebih ke gimana instant noodle-nya gitu ya. Instant noodle-nya. Betul. Oke. Makanya noodle museum gitu. Tapi kalau mie Jepang ya, kayak misalnya contoh brandnya Ichiran kayak gitu, wah itu enak banget sih. Itu mesti coba sih. Coba. Iya betul. Nah, rekomendasi Mas Rian ini pada saat ke Jepang, kalau orang-orang yang pengen bisnis trip itu salah satunya ke Yokohama itu sendiri atau kemana nih Mas kalau untuk bisnis trip? Oke. Kenapa Yokohama? Karena Yokohama itu langsung di samping Tokyo. Oke. Jadi traveling nggak terlalu jauh. Oke. Nah, cuma memang di Jepang kan convenient banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya dari Tokyo masih ada 2-3 hari lagi, itu bisa traveling naik Shinkansen misalnya ya, lewatin Yokohama, terus abis itu ke Nagoya, Nagoya ke Kyoto, Kyoto, abis itu terakhir nanti pasti Osaka ya. Nah, itu juga boleh tuh menurut saya. Nah, kalau menurut saya 2-3 hari cukup sampai ke Kyoto aja gitu. Tapi kalau misalnya sampai 7 hari, 8 hari, nah boleh tuh sampai Osaka. Jadi dapat semua kotanya gitu. Itu udah tercover semua buat teman-teman yang mau bisnis trip maupun yang agak healing tipis di sana. Nah, itulah salah satu rekomendasi Mas Rian untuk jalan-jalan di Jepang ya. Betul. Apalagi sekarang Jepang nih lagi murah-murahnya gitu ya. Oh gitu? Iya, currency-nya drop terus. Oh, currency-nya drop terus. Jadi ini rekomendasi buat teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Jepang di bulan sekarang. Oke. Menarik. Nah, ada nggak sih impian Mas Rian ini terakhir? Mas Rian ini pengen ke negara mana lagi untuk traveling-nya? Oke, aku sebenarnya lumayan pecinta Lord of the Rings ya. Lord of the Rings. Iya. Dan mereka banyak shooting footage sama filmnya itu di New Zealand. New Zealand. Berarti rencananya nanti akan ke sana. Apa sudah pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi wishlist-nya Mas Rian ini untuk ke New Zealand untuk mereka ulang adegan-adegan yang ada di Lord of the Rings. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama ada kayak tempat di mana mereka syutingnya. Jadi dibuatin kan ya. Misalnya kayak tempatnya Hobbit, The Shire kayak gitu ada di sana semua. Rencana kapan tuh Mas Rian? Aku mikir mungkin mungkin tahun depan. Tahun depan ya? Iya, betul. Bisa lah. Mudah-mudahan. Sekalian bisnis trip ke sana ya. Cari kalau sana healing. Healing betul. Oke Mas Rian, terima kasih banyak sudah sampai 25 menit. Luar biasa. Oke, itu aja cerita dari Mas Rian pengalaman travelingnya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang mau bisnis trip ke Jepang, nah itu bisa tuh jadi rekomendasinya ala Mas Rian. Apa yang harus dilakukan, ngapain aja, ke lokasi mana aja. Sampai teman-teman punya rekomendasi dan referensi untuk ke Jepang seperti apa. Nanti ada paketnya di Toyoda.id. Gitu aja Mas Rian. Terima kasih banyak. Makasih. Selamat pagi. Makasih. Bye. Pagi. See you.